Halo teman-teman, baik lagi dengan gua Om Ardi Gendut ya. Apa kabar teman-teman ya? Aduh, sibuk banget ya. Sekarang ngurus bayi, ngurus administrasi rumah sakit, riweuh jadinya ya. Jadi belum sempat ngapa-ngapain. Teman-teman, dari awal gua nge-YouTube ya, selalu bilang bahwa ke teman-teman nih, sering gua bilang, proses kredit itu dari collecting data, ya nggak? Sorry, nggak pakai ini soalnya. Dari collecting data, dari Slick, terus proses analisa, kemudian lanjut lagi ke keputusan, habis itu pencairan, ya nggak? Bagi teman-teman kan seperti tahapnya. Apakah itu berlaku sama buat analis kredit atau mantri? Tidak, teman-teman ya. Proses kredit itu bukan dari proses kredit, collecting data gitu, bukan seperti itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau bagi analis kredit atau mantri itu panjang peristiwa kredit itu. Kenapa? Karena kerjaan dia, ya nggak? Kalau teman-teman kan kerjanya sebenarnya bukan ngurusin kredit, teman-teman kan kerjanya usaha, ya nggak? Punya usaha, menghasilkan laba untuk kepentingan keluarga, itulah tugas teman-teman. Kredit itu hanya bagian dari kecil dari proses usaha teman-teman, ya nggak? Kalau memang kekurangan dana, ya nggak? Nah, tapi bagi analis mantri, proses kredit itu bukan cuma itu, ya teman-teman ya. Gue mau jabarin sedikit ya semuanya ya. Dari apa mulainya? Dari prospek. Nah, dari mencari nasabah dulu, ya enggak? Ketemulah teman-teman kan yang dijanjiin yang di PHP kan. Bercanda ya. Prospek kemudian dari mencari nasabah, kemudian memprospek. Udah ketemu nih di prospek, Pak, ambillah kredit kita, Pak, bunganya murah, Pak, proses cepet lah 3 hari, enggak? Ini kan janji mereka kan. Iya om, mereka janji berapa hari dulu, 3 hari, 1 hari kan, ternyata 2 minggu nggak cair-cair ya nggak. Nggak prospek dulu ya nggak, prospek, wah abis itu teman-teman mikir-mikir, iya ya kayaknya perlu tambahan deh ya nggak. Padahal teman-teman sebenarnya nggak perlu banget, cuman diiming-imingi, apalagi aduh ada kebutuhan lain kan, sehingga kredit pun teman-teman pengen ngajukan nih nggak. Oh ya lah, kur aja lah ya, misalkan contohnya, oh ya udah saja lah, terserah itu posisi teman-teman seperti apa. Nah, sudah di prospek teman-teman mulailah kan analis kalau ngasih data ya enggak, terus teman-teman disurvei enggak, kalau setuju teman-teman terakad, habis itu pencairan. Nah, apakah proses kredit sampai situ aja bagi analis kredit atau mantri? Enggak, teman-teman ya. Dari cair mereka harus mantau kredit teman-teman, ya enggak? Mantau nih teman-teman proses pembayarannya gimana? Nagih iya, mantau usaha iya. Kemudian juga mereka harus memberikan semacam bukan pendekatan pembinaan ya enggak, pembinaan mitra bank ya enggak, kepada teman-teman sebagai nasabah atau debitur peminjam sampai akhirnya pelunasan. Itu yang diharapkan analis kredit seperti itu, dari prospek dari mencari nasabah, prospek sampai teman-teman lunas. Itulah proses kredit bagi mereka ya. Karena kerjaan mereka ya itu ya kan, ngasih kredit, mantau, nagih ya enggak, memberikan pendampingan. Nah, gue pada kesempatan ini mau bahas sedikit tentang hal yang sering menjadi tugas analis kredit atau mantri yang sebenarnya nggak punya waktu sebenarnya mantri yang kerjainnya, yaitu pendampingan. Pernah nggak teman-teman didampingi mantri kredit usaha, analis kredit usaha? Gue yakin nggak pernah ya kan? Pernah nggak pernah ya nggak? Teman-teman kan didampingi pas top up aja kan ya. Teman-teman juga nggak merasa memerlukan mantri atau analis kan, tugas mereka kan cuma ngasih kredit, tapi itu selesai kan bagi teman-temannya enggak. Padahal mereka ada kewajiban satu lagi adalah mendampingi kredit teman-teman, pendampingan, membina juga. Itu tugas mereka yang kadang-kadang mantrinya juga nggak peduli, teman-teman juga sebagai nasabah juga nggak terlalu peduli ya nggak, yang penting gue udah cair, habis itu gue bayar kan, itu aja ya. Gue cerita sedikit ya mengenai gue waktu jadi analis kredit. Gue jadi analis kredit dulu, cerita sedikit ya. Banyak ya, dari mungkin 80%, 70-80%. Jadi nasabah gue tuh suka nanya ke gue seperti ini, Pak, kira-kira usaha ini bagus gak ya? Kira-kira ke depan gimana ya Pak ya? Usaha apa sih yang jelek Pak? Nah, biasanya gue kasih jawaban berdasarkan pengalaman, berdasarkan kondisi ekonomi saat itu, saat gue jadi analisnya. Nah, maksud gue sebenarnya ada fitur ya, kalau di aplikasi itu fitur pendampingan. Ini fitur ini sebenarnya teman-teman berhak mendapatkan fitur itu. Gini loh teman-teman ya, kalau teman-teman nggak cuman gini lah, kan nggak cuma proses cair, butuh mantri kan cuma itu sebenarnya. Teman-teman bisa menggunakan jasa mereka, fitur tambahannya ya. Fitur tambahannya sebenarnya fitur utama sebenarnya. Bahwa teman-teman tuh berhak mendapat pendampingan loh teman-teman, dan itu sebenarnya wajib loh. Artinya gini, teman-teman sekedar nanya, Pak, kalau saya nambah usaha gini kira-kira gimana ya? Itu tanya aja ke mantri ya teman-teman ya. Jadi mantri itu sebenarnya bukan cuma
tugasnya bukan cuma ngasih kredit teman-teman ya. Mereka sebagai advisor ya nggak, sebagai apa ya, pendamping, sebagai pembina, sebagai pemberi petunjuk untuk usaha teman-teman ya nggak cuma teman-teman datang ke mereka ketika sedang susah aja, Pak saya lagi nggak bisa bayar, nggak gitu juga teman-teman ya. Pak saya mau nambah, nggak gitu juga teman-teman ya. Teman-teman jaga hubungan nggak cuma nanyain tambahnya kapan, cair kapan, nggak cuma gitu. Teman-teman sekedar, Pak saya nih adik saya mau usaha ini, kira-kira bagus gak ya. Kenapa teman-teman nggak apa ya dianjurkan nanya ke mereka? Karena gini, mereka itu udah survei ke beberapa tempat teman-teman ya, kayak gua. Nasabah gue banyak macam-macam usaha kan. Mereka tahu kondisi usaha-usaha yang bagus, kondisi usaha yang jelek ya enggak. Mereka juga tahu mana nasabah macet, mana nasabah yang bagus dari usahanya. Sehingga apa? Mereka punya wawasan yang mungkin teman-teman pengusaha iya terjun langsung, ya enggak. Teman-teman berpengalaman seperti itu. Cuman wawasan teman-teman kan perlu diperluas lagi ya enggak. Mungkin materinya sudah survei ke usaha apa, ya enggak. Nasabah yang bermasalah usaha apa, nasabah yang bagus usaha apa. Mantri analis itu pasti memiliki pengalaman itu. Nah, teman-teman manfaatkan hal itu ya. Jadi ini juga trik salah satu menjaga hubungan baik dengan mereka selama teman-teman punya kredit ya di bank tertentu. Menjaga hubungan baik seperti itu, sekedar nanya ya. Kalau gue dulu nanya, Pak kira-kira usaha kos-kosan bagus kayaknya Pak. Terus gue bilang gini, Pak usaha kos-kosan bagus Pak, tapi untuk uang dingin Pak ya nggak. Dan kalau bisa nggak usah pinjam ke bank. Kenapa? Kos-kosan itu Pak balik modalnya 10 tahun ya nggak, 20 tahun, 10 sampai 20 tahun lama ya nggak. Investasinya gede tapi pendapatannya kecil, tapi memang rutin. Nah, Bapak siap nggak? Kalau bisa jangan pakai uang bank, misalkan gue bilang seperti itu. Kalau bisa yang uang dingin, yang kira-kira bapak-bapak yang punya uang yang lebih gitu loh. Jadi nggak ditunggu-tunggu pengembalian gitu. Kos-kosan cocok, makanya buat pensiunan cocok. Nah seperti itu kan, hal-hal seperti itu kan mungkin teman-teman yang di usaha lain nggak ngerti kan ya. Jadi teman-teman manfaatkan fitur itu ya, fitur pendampingan itu, biar usaha teman-teman juga bisa lebih maju ya nggak apa-apa nanya ke mereka. Dan harusnya mereka juga apa ya kasarannya in charge gitu loh. Jadi mereka juga punya wawasan yang mungkin teman-teman belum sampai miliki, walaupun hanya sekedar wawasan ya nggak. Yang usahakan gua Pak, gua lebih tahu teknisnya, iya betul. Cuman helikopter view itu ya istilahnya pandangannya tuh tetap lebih luas mantri atau analis yang memang mereka sudah survei ke mungkin puluhan, mungkin ratusan nasabah yang mengajukannya nggak. Mereka mempunyai profil usaha ini nggak cocok, misalkan usaha mebel nih, aduh nggak cocok Pak, lama baliknya ya nggak, seperti itu. Atau misalkan usaha kos-kosan di Jakarta waktu pandemi, nggak cocok Pak lagi pandemi. Hal seperti itu mungkin teman-teman juga bisa manfaatkan ya, biar mereka juga ada keterikatan batin juga ke teman-teman. Jadi teman-teman mereka tuh tidak seakan-akan memang tugas mereka yang nambahin, mereview, top up, seperti itu tugas mereka. Cuman mereka kan lebih apa ya, lebih dekat secara emosional kalau teman-teman juga apa-apa juga komunikasi ke mereka ya, sehingga kedekatan teman-teman itu lebih dari sekedar teman bisnis, bisa jadi partner juga ya enggak. Teman bisnis artian mereka kan kerja di bank ya enggak, teman-teman butuh uang dari bank seperti itu. Tapi mereka juga ngerasa emosional mereka juga terikat sama teman-teman, sehingga kalau teman-teman butuh apa-apa, ada apa-apa, cepat juga mereka tanggapi seperti itu ya. Ini saran gua ya. Tapi memang fitur ini ada dan teman-teman boleh manfaatkan itu ya. Oke guys, itu aja ya. Sambil nunggu buka puasa. Itu sedikit saran dari gua, mudah-mudahan bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih, selamat sore.